Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPDMA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI. Dan sebelumnya perkenalkan saya Satna dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal A. Jadi pada video presentasi saya kali ini saya akan membahas tentang materi saya, yaitu penggunaan media atau alat bantu dalam pembelajaran PAI. Jadi ada beberapa sub-sub tema yang akan saya bahas, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi, kegunaan dan manfaat, serta langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengembangan pembelajaran PAI. Mungkin sekian dan selamat menyimak. Baik, untuk selanjutnya saya langsung saja akan menjelaskan materi saya mengenai penggunaan media atau alat bantu dalam pembelajaran PAI. Baik, yang pertama itu tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk sebuah proses penyaluran informasi. Jadi dapat kita katakan bahwa media itu adalah sebuah alat atau suatu alat yang digunakan oleh seorang pengajar dalam pembelajaran sebagai alat bantu dalam menerangkan sebuah materi, seperti itu. Dan mungkin di sini saya akan lebih membahas tentang media visual. Selanjutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Di sini ada 3 ciri mengenai media pembelajaran. Yang pertama adalah ciri fiksatif atau fixative property. Ciri fiksatif ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Jadi, ciri fiksatif ini bisa kita ambil contoh sebuah handphone atau kamera yang berfungsi untuk merekam, menyimpan, melestarikan, atau merekonstruksi suatu peristiwa atau objek sebagai bahan atau materi untuk kita ajarkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah ciri manipulatif atau manipulatif property. Jadi kejadian yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu yang lebih singkat, bisa 5 atau sampai 10 menit saja. Jadi apabila ada sebuah peristiwa yang memiliki durasi yang panjang, bisa kita manipulatif peristiwa tersebut atau kita singkat peristiwa tersebut untuk kita jadikan bahan pembelajaran agar bisa menghemat waktu, seperti itu. Dan ciri yang terakhir adalah ciri distributif atau distributive property. Jadi ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang sama mengenai kejadian itu. Jadi ciri distributif ini mungkin sebuah peristiwa atau kejadian yang sama bisa kita tampilkan untuk ruang lingkup yang lebih luas, seperti itu. Kemudian fungsi media pembelajaran. Di sini menurut Leaf and Lenz ada 4 fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama fungsi atensi media visual, yang merupakan inti yang berfungsi untuk menarik, mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual atau disajikan secara visual atau menyertai teks materi pembelajaran. Jadi fungsi atensi di sini
untuk memfokuskan si peserta didik kepada materi yang disampaikan di media yang digunakan, seperti itu melalui teks materi pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi efektif media visual yang dapat dilihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Jadi fungsi efektif di sini mungkin bisa dilihat dari kenikmatan si peserta didik dalam menyimak atau memperhatikan pembelajaran melalui media yang digunakan dan disertai dengan teks yang bergambar. Yang ketiga adalah fungsi kognitif media visual. Ini terlihat dari temuan visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Jadi fungsi kognitif ini mungkin disampaikan melalui gambar dan bertujuan untuk memperlancar atau memahami dan untuk memudahkan dalam mengingat informasi atau pesan atau materi yang disampaikan di media yang ditampilkan. Yang keempat adalah fungsi kompensatoris media pembelajaran. Terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Jadi fungsi kompensatoris media pembelajaran adalah untuk memahami teks atau membantu peserta didik yang lemah akan ingatannya dalam membaca dan untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dan fungsi media pembelajaran menurut Camp and Dayton, mereka mengemukakan ada 3 fungsi. Yang pertama, untuk memotivasi minat atau tindakan. Jadi fungsinya itu untuk memotivasi peserta didik dan untuk meningkatkan minat si peserta didik untuk lebih semangat dalam pembelajaran atau bisa berpengaruh pada tindakan mereka. Yang kedua, untuk menyajikan informasi. Jadi dari media itu bisa tersajikan sebuah informasi untuk peserta didik agar bisa diambil sebuah pelajaran dan berpengaruh pada peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah untuk memberi instruksi kepada peserta didik. Selanjutnya itu kegunaan dan manfaat media pendidikan. Di sini menurut Arif S. Hadiman dan teman-temannya menyampaikan kegunaan-kegunaan media pendidikan secara umum. Yang pertama, untuk memperjelas penyajian pesan. Jadi dari media itu bisa memperjelas penyajian pesan apa yang disampaikan. Yang kedua, untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan terlalu daya indera. Dan agar pesan yang disampaikan itu tidak berpaku hanya satu tempat saja, tapi bisa di tempat yang lain juga dan menyangkut ruang lingkup yang luas juga. Yang ketiga, penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal media pendidikan berguna untuk meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan peserta didik belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya, dan memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Terus yang keempat, memberikan rangsangan yang sama dapat menyamakan pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjung-kunjungan ke museum, atau kebun binatang. Yang terakhir yaitu langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengembangan media pembelajaran.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi kita harus lihat dulu kebutuhan apa yang sesuai dengan siswa yang kita ingin ajarkan, atau kita harus menyesuaikan karakteristik dari siswa yang ingin kita ajarkan. Terus setelah itu baru kita rumuskan tujuan instruksional secara operasional dan jelas. Jadi kita rumuskan tujuannya itu secara jelas. Apa tujuan kita melakukan pembelajaran itu? Seperti itu. Selanjutnya kita merumuskan materi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan. Jadi setelah kita rumuskan tujuan, kita cari materi-materi yang kita sajikan secara terperinci, kita siapkan secara jelas yang supaya dapat mendukung agar tercapainya tujuan yang kita inginkan tadi. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Jadi dari alat yang telah kita gunakan, kita kembangkan alat yang sudah pernah kita pakai, itu sudah berhasilkan, dan kita kembangkan dari keberhasilan itu, seperti itu. Dan selanjutnya kita menulis naskah medianya, dan terakhir mengadakan tes dan revisi. Jadi sebelum kita mengajarkan kepada peserta didik, kita tes dulu dan kita revisi apa-apa yang perlu diperbaiki. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya, dan salah hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.